Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika saya mendengar konten dari Bang Heri Pras yang berjudul Jokowi layak menjadi nabi, bagaimana tanggapan Ustadz Adi Hidayat? Dengan diberikan tanda tanya, berarti ini kan istighbar atau menanyakan bagaimana tanggapan dari Ustadz Adi Hidayat. Nah, sebelum saya menonton video itu, saya mengiranya di situ akan ada tampilan video di mana Ustadz Adi Hidayat menanggapi pernyataan dari seorang kader partai politik yang memuji Jokowi. Kalau Jokowi itu layak diangkat sebagai nabi kalau tidak salah ya. Ternyata setelah saya dengarkan dari awal sampai akhir videonya Bang Heri Pras itu, isinya itu tidak berfokus kepada permasalahan pernyataan kader partai politik yang memuji Jokowi itu, tetapi diselewengkan ke masalah para habaib gitu. Jadi pokoknya Heri Pras ini segala sesuatu ya ujung-ujungnya nanti menjelek-jelekkan para habaib ya. Ya walaupun penilaian itu kan bebas gitu, tetapi hal yang tema apa dibawa kemana gitu. Jadi Heri Pras itu suka loncat-loncat ya, tidak fokus kepada permasalahan yang memang ingin dibahas gitu. Di situ dia lebih fokus kepada serangan kepada para habaib dengan modal cuplikan-cuplikan video yang sebenarnya sudah berulang kali ditampilkan di YouTube-nya ya. Nah, tujuannya mengulang-ulang ini justru untuk menanamkan kepada pikiran publik untuk semakin membenci para habaib atau tidak percaya kepada apa yang disampaikan oleh para habaib. Ya terlepas mengenai percaya atau tidak nanti netizen terhadap para habaib itu kembali kepada urusan netizen masing-masing gitu. Nah cuma di video itu juga ya Bang Heri Pras ini menarasikan seolah-olah Ustadz Adi Hidayat kok ikut diseret-seret begitu. Saya pikir dia ini akan menampilkan tanggapan Ustadz Adi Hidayat terhadap pernyataan tentang layaknya Jokowi jadi nabi. Ternyata tidak ada sama sekali ya dari awal sampai akhir video. Yang ada di situ adalah video Ustadz Adi Hidayat ketika beliau memuji Habib Umar, di mana Ustadz Adi Hidayat mengatakan bahwa senyumnya Habib Umar ini kalau saya lihat ya, itu kan menunjukkan pandangan pribadi dari Ustadz Adi Hidayat. Orang memiliki pandangan pribadi dengan didasarkan apa yang dia sudah pelajari atau apa yang dia sudah baca, itu sebenarnya kan sah-sah saja ya. Di mana di situ Ustadz Adi Hidayat mengatakan kalau saya lihat senyumnya Habib Umar ini seperti sifat senyumnya Nabi dari buku yang pernah beliau baca, begitu kan kurang lebih. Jadi kalau saya lihat Habib Umar senyum itu, saya tuh kayak ngerasa lagi ngaji gitu ya, tentang bagaimana senyumnya Nabi dan sebagainya. Itu, jadi kita tuh melihatnya juga senang, nyaman. Nggak percaya silahkan Bu, belajar tentang senyumnya Nabi. Nah tidak ada tanggapannya terhadap layak atau tidaknya Jokowi menjadi seorang nabi itu, gitu ya. Tetapi Heri Pras membawanya ke sana gitu. Jadi tanggapan Ustadz Adi Hidayat terhadap Habib Umar dibawa-bawa ke sana. Ini tentu dengan maksud dan tujuan ingin menjelek-jelekkan Ustadz Adi Hidayat lagi. Bagaimana supaya publik ini menganggap Ustadz Adi Hidayat itu tidak cocok atau tidak layak begitu ya. Seperti yang dinarasikan oleh Heri Pras itu. Nah, sebenarnya yang terkait dengan oknum-oknum yang memuji berlebihan, itu sebenarnya tidak hanya terjadi di kelompok para habaib saja ya. Bahkan di kelompok yang pada saat ini Heri Pras menjadi anggota baru di kelompok itu, yaitu kelompok Salafi Wahabi, juga banyak tokoh-tokohnya, oknum-oknumnya yang memuji para syekhnya, gurunya itu secara berlebihan begitu ya. Salah satu contohnya adalah video yang ini. Syekhul Islam الذي جعل الله له القبول في الأرض وأنا أقول وأردد لو كان نبيا بعد محمد والصحابة لكان ابن تيمية. Nah gitu ya teman-teman, jelas sekali di video itu seorang syekh yang mengatakan
kalau ada nabi setelah Nabi Muhammad itu, maka yang layak menjadi nabi adalah Ibnu Taimiyah. Ini kan adalah statement yang juga berlebihan, tetapi tidak pernah dibahas oleh Harry Pras gitu. Kenapa? Karena Syekh ini termasuk bagian dari kelompoknya. Jadi sesuatu yang eee, janggal di kelompoknya itu berusaha ditutup-tutupi atau disembunyikan atau tidak mau, dibahas, seperti dia membahas para habaib gitu ya. Padahal, apa yang disampaikan oleh Syekh dalam statement-nya itu justru adalah lebih, berbahaya bahkan bertentangan dengan hadis Nabi ya kan. Di dalam hadis Nabi, Rasulullah SAW pernah memberikan keterangan bahwa "Lau kana nabiyyan ba'di lakana Umar," gitu kan. Kalau seandainya ada nabi setelahku, maka yang akan menjadi nabi itu adalah Umar bin Khattab. Ini menunjukkan bagaimana fadilah atau keutamaan sahabat Umar bin Khattab di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Tetapi Syekh itu mengatakan Ibnu Taimiyah ini kan bertentangan dengan hadis gitu ya, dan ini sangat fatal dan sangat bermasalah sekali. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, kenapa sih Harry Peras ini kok sangat benci sekali ya kepada Ustadz Adi Hidayat gitu ya? Di setiap kontennya, hal-hal yang tidak sama sekali berkaitan dengan Ustadz Adi Hidayat, tetapi berusaha untuk, diseret-seret gitu ya, diseret paksa dalam narasinya, supaya Ustadz Adi Hidayat itu masuk di situ sebagai bagian dari orang yang bersalah gitu, dalam hal apapun. Orang berstatement Jokowi layak jadi nabi, dibawa Ustadz Adi Hidayat, padahal tidak ada nyambung-nyambungnya sama sekali gitu ya. Nanti ada orang, bermain musik religi berlebihan, dibawa kepada Ustadz Adi Hidayat karena ada statement beliau tentang surah Asy-Syu'ara. Pokoknya semua hal gitu ya, di konten-kontennya banyak sekali gitu diseret-seret Ustadz Adi Hidayat itu dibawa untuk dinarasikan jelek. Nah, ini kan adalah hal yang tidak bagus sebenarnya ya. Tetapi bagi Harry Pras itu adalah sah-sah saja ya, yang penting kontennya jadi dan dia berusaha untuk mempengaruhi pikiran publik dengan, dalih ini adalah pikiran yang, logis dan lain sebagainya gitu. Padahal pikiran yang logis tanpa ilmu juga tidak ada gunanya gitu ya. Jadi Harry Pras ini selalu mengulang-ulang hal-hal yang sebenarnya sudah ditayangkan di videonya sebelumnya gitu, selalu diulang-ulang. Misalnya tentang cerita-cerita khurafat para habaib, ya isinya kan akan berulang itu-itu saja gitu. Jadi selalu digelindingkan seperti salju supaya semakin membesar gitu ya, dan isinya ya begitu-begitu saja gitu. Kalau dia menentang sesuatu yang khurafat yang dikatakan khurafat misalnya di tengah-tengah oknum para habaib, ya itu sah-sah saja gitu kan. Tetapi jangan sampai beberapa cuplikan video itu lalu kita mengajak orang untuk secara sepenuhnya untuk membenci tokoh-tokoh habaib. Di antara para habaib itu juga ada ulama-ulama yang memang lembut, santun gitu. Ya memang ada yang keras dan lain sebagainya. Itu adalah karakter dan watak dari masing-masing orang. Yang mana kita setujui ya silahkan kita ambil, yang tidak kita setujui ya silahkan tidak usah kita tonton atau tidak usah kita dengarkan gitu. Tanpa kemudian mengajak-ngajak orang untuk membenci, suatu tokoh tertentu gitu ya. Menurut saya ini adalah, cara berpikir yang konslet ya, yang dimiliki oleh Harry Pras ini. Jadi dia menarasikan sesuatu itu hanya berdasarkan hawa nafsu dan keinginannya sendiri gitu. Kalau kita mau melakukan perbandingan ini ya, antara statement Ustadz Hadi Hidayat yang memuji Habib Umar dengan statement teman-teman Salafi Wahabi yang merasa paling mirip dengan Nabi gitu kan, itu kan jauh bahkan lebih konyol apa yang disampaikan oleh, teman-teman Salafi Wahabi gitu. Harry Pras ini merasa menganggap apa yang disampaikan oleh Ustadz Hadi Hidayat itu konyol ketika, Ustadz Hadi Hidayat membandingkan senyumnya Habib Umar itu, mirip dengan sifat senyumnya Nabi seperti yang beliau baca, itu kan hanya senyumnya saja ya. Padahal kalau teman-teman Salafi Wahabi itu bukan hanya senyumnya ya, bukan hanya senyum Nabi, tetapi semua hal gitu, dia merasa mirip dengan Nabi gitu. Sholatnya dia merasa paling mirip dengan Nabi, dan padahal fikih sholatnya banyak yang amburadul ya, ustadz-ustadz Salafi Wahabi ini. Nanti mungkin akan kita bahas satu-satu gitu. Rukun sholat aja nggak tahu gitu kan, tapi merasa paling mirip, sholatnya seperti Nabi. Terus puasanya paling mirip seperti Nabi, sampai membidah-bidahkan imsak dengan ibaroh yang salah lagi gitu ya.
terus, pokoknya banyak gitu. Dia selalu merasa mirip seperti Nabi, cara berpakaiannya merasa mirip seperti Nabi, kaidah-kaidah berpikirnya merasa mirip seperti Nabi, kemudian akidahnya merasa seperti akidah Nabi dan para sahabat. Padahal Ibnu Taimiyah banyak bertentangan dengan Albani, Albani banyak bertentangan dengan Syekh Utsaimin. Jadi dalam akidah intern syekh-syekh, Salafi Wahabi sendiri banyak sekali hal-hal yang bertentangan gitu. Misalnya Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa neraka itu fana, sedangkan, Albani mengatakan neraka itu tidak fana gitu kan. Ini sudah bertentangan akidahnya gitu. Dan banyak sekali yang lain. Kemudian, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa Allah itu istaqarra atau mustaqirrun, fil arsy, ya menetap di arsy, sedangkan Albani menolak hal itu gitu. Bayangkan dalam, banyak hal mereka itu bertentangan dengan, satu sama lain ya akidahnya. Nah, mana yang kembali ke Nabi ini kalau banyak sekali pertentangan seperti ini. Tetapi mereka selalu merasa, ini hanya merasa ya, merasa mirip, seperti Nabi dalam hal akidah, dalam hal muamalah, dalam hal fikih, dan lain sebagainya gitu. Padahal banyak sekali kesalahan-kesalahan atau kengawuran-kengawuran yang disampaikan oleh ustadz-ustadz Salafi Wahabi ketika menjelaskan tentang sesuatu di dalam syariat agama gitu. Jadi begini ya, kenapa teman-teman Salafi Wahabi itu sangat pede sekali menganggap dirinya itu sama seperti Nabi atau benar-benar, mengikuti, memfotokopi caranya Nabi gitu ya. Karena dia menganggap dalil yang dia pahami, nah pemahamannya terhadap dalil itu adalah dalil itu sendiri sehingga merasa tidak salah gitu. Ya, padahal dalil itu adalah sesuatu yang 100% benar yaitu Al-Qur'an dan hadis, sementara ulama yang beristidlal yang diikuti oleh teman-teman Salafi Wahabi itu tidak sepenuhnya bisa 100% benar. Kadang-kadang ada yang benar, kadang-kadang ada yang salah sehingga dikritik oleh ulama lain gitu ya. Jadi antara dalil dengan istidlal atau istinbat itu, berbeda ya. Kalau masalah dalil, semua umat Islam pasti sepakat Al-Quran itu 100% benar, hadis-hadis Nabi itu 100% benarnya. Tetapi ketika ulama melakukan istidlal atau istinbat terkait dengan dalil, maka di situ kadang-kadang dalam perkara-perkara yang sifatnya zanniyah itu bisa, multitafsir atau berbeda pemahaman begitu. Tetapi kita tidak bisa mengatakan ini adalah pemahaman yang benar gitu. Bisa jadi benar dalam satu sisi tetapi salah dalam hal yang lain gitu. Nah, begitu ya teman-teman yang dirahmati Allah, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.